Puluhan imigran dari Cina baru saja mendarat secara ilegal di sebuah pelabuhan di negara Jepang. Seseorang dari mereka lantas menyerang seorang petugas polisi Jepang yang sedang berpatroli di pantai pelabuhan tersebut. Puluhan imigran ini lantas melarikan diri dengan cara berpencar. Salah seorang dari mereka diketahui bernama Tony. Setelah berhasil mencuri pakaian milik warga, Tony langsung menelusuri kota untuk mencari alamat tempat tinggal sahabat baiknya yang sudah lebih dulu merantau di negara ini. Kemudian kita diberitahu kalau ternyata Tony berprofesi sebagai seorang petani di desa kelahirannya. Tony juga sudah bertunangan dengan seorang gadis cantik yang diketahui bernama Maya. Tapi di satu hari, Maya memutuskan untuk merantau ke Jepang, yaitu bekerja dengan bibinya di sana. Maya berjanji kepada Tony kalau dirinya hanya akan merantau selama 1 tahun saja. Setelah itu, Maya akan kembali lagi ke desa dan menikah dengan Tony. Demi kebahagiaan Maya, Tony terpaksa mengizinkannya pergi. Tapi beberapa bulan kemudian, Tony mendapat kabar buruk perihal bibi Maya yang menetap di Jepang telah meninggal dunia. Sementara Maya sendiri tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang, alias menghilang begitu saja. Ternyata tujuan Tony ke Jepang adalah untuk mencari tunangannya, yaitu Maya. Singkat cerita, Tony sampai ke kontrakan teman baiknya yang diketahui bernama Joe. Kemudian, Joe memperkenalkan Tony kepada beberapa orang teman seperantauan yang tinggal satu kontrakan dengan Joe. Tony yang sangat kelaparan langsung menyantap makanan di sana dengan begitu lahapnya. Setelah itu, Joe membawa Tony ke tempat pemandian air hangat. Karena berbicara terlalu keras, Tony sempat ditegur oleh 3 orang anggota Yakuza yang kebetulan juga sedang mandi di sana. Karena tidak ingin terlibat masalah, Tony dan Joe langsung meminta maaf. Kemudian, Joe memberitahu kalau dirinya sudah berusaha mencari Maya, yaitu tunangan Tony, tapi hasilnya selalu nihil. Joe pun lantas menyarankan agar Tony sebaiknya melupakan Maya saja. Karena bisa saja, Maya sebenarnya tidak menghilang, tapi memang sengaja menghilangkan diri dari Tony. Namun Tony bersikeras, tetap ingin mencari Maya untuk meminta penjelasan. Di keesokan harinya, Joe membawa Tony untuk meminta pekerjaan kepada seorang mandor. Setelah disogok dengan sedikit uang, si mandor pun pada akhirnya memberikan Joe dan Tony pekerjaan di sebuah tempat pembuangan sampah. Di saat sedang bekerja, Tony melihat seorang kuli bernama Wongki menemukan sebuah dompet berisi uang. Lalu tiba-tiba, Wongki malah tertimbun tumpukan sampah. Dengan cepat, Tony dan Joe berusaha menyelamatkan Wongki. Di waktu yang bersamaan, para petugas imigrasi datang menyerbu tempat tersebut. Untung saja, Tony dan para imigran gelap lainnya lebih dulu melarikan diri. Karena sudah menyelamatkan nyawanya, Wongki lantas mentraktir Joe dan Tony makan di sebuah warung. Kemudian, Wongki memberikan kartu telepon yang bisa digunakan secara gratis. Di tempat lain, para anggota Yakuza sedang menghadiri upacara pemakaman petinggi mereka yang lama, sekaligus melakukan pemilihan petinggi Yakuza yang baru. Setelah pemilihan dilakukan, posisi petinggi Yakuza yang baru jatuh ke tangan seorang pria bernama Ikido dan wakilnya yang bernama Iguchi. Sedangkan pria bernama Ugawa hanya terpilih menjadi kepala cabang. Yang menjadi wakil Ugawa adalah anaknya sendiri yang diketahui bernama Akira. Setelah itu, para anggota Yakuza memberikan penghormatan terakhir di depan jenazah petinggi Yakuza yang lama. Akan tetapi, Ugara dan para anak buahnya memilih pergi dari sana. Ugawa merasa kecewa, namanya tidak terpilih menjadi petinggi bos Yakuza. Pada adegan lain, seorang inspektur polisi bernama Nayako bersama para anak buahnya mendatangi sebuah kawasan. Setelah mereka mendapat laporan perihal puluhan imigran gelap yang menetap dan bekerja di dekat kawasan tersebut. Saat sedang bekerja di terowongan bawah tanah, Tony dan puluhan imigran gelap lainnya dikejutkan dengan kemunculan pasukan polisi.
Karena lokasi itu dikepung, pada akhirnya, puluhan imigran berhasil ditangkap dan diinterogasi di tempat. Tapi ketika ada kesempatan, para imigran malah memberontak dan berusaha melarikan diri. Di tengah upaya pengejaran, Nayako malah terjatuh di tempat pembuangan air. Tony yang melihat itu, berusaha menolong Nayako, yang hampir saja tewas tenggelam, karena tidak bisa berenang. Setelah berhasil menyelamatkan Nayako, Tony lanjut melarikan diri. Di keesokan harinya, Tony dan Joe kembali mencari pekerjaan serabutan. Di tengah itu, Tony melihat temannya, yaitu Paman Lo, yang dengan mudahnya mencuri paket perlengkapan bola golf di depan sebuah toko. Joe mengatakan, semua toko di Jepang tidak dijaga dengan ketat, seperti di negara Cina. Karena di Jepang, orang-orangnya tidak suka mencuri. Setelah itu, Paman Lo membawa Joe dan Tony menjual barang curiannya tadi ke sebuah pasar gelap, tempat jual beli barang hasil curian milik orang dari Asia Tenggara. Pada malam berikutnya, Tony mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cuci piring di sebuah rumah makan. Seorang wanita bernama Lily merasa kasihan melihat Tony yang kelihatannya sangat lelah. Kemudian, Lily memberi Tony sedikit uang. Setelah itu, Lily pergi bersama pria tua yang tengah mabuk berat. Tak lama kemudian, mereka berdua malah dicegat oleh kelompok preman lokal. Tony yang melihat itu, berusaha menolong mereka berdua dengan mengusir para preman tersebut. Kemudian, Tony membawa si pria ke sebuah bar terdekat untuk diobati lukanya. Karena nyawanya telah diselamatkan, Lily kembali memberikan Tony sejumlah uang. Akan tetapi, Tony menolaknya dan lantas mengembalikan uang tersebut, berikut dengan uang yang diberikan oleh Lily sebelumnya. Sebagai gantinya, Lily lantas mentraktir Tony minum di dalam bar tersebut, yang mana ternyata bar ini adalah milik Lily sendiri. Pada malam berikutnya, Joe dan Tony bekerja di sebuah restoran. Pada malam itu, restoran sedang menyambut kedatangan wakil ketua petinggi Yakuza, yaitu Iguchi. Ternyata tunangan Tony, yaitu Maya, sudah menikah dengan Iguchi. Malam itu, Maya sedang mendampingi suaminya makan malam di restoran itu. Mengetahui kenyataan ini, tentu Tony merasa sangat sedih dan kecewa. Tony terus menatap Maya dari kejauhan sepanjang ia berada di sana. Tony masih belum bisa percaya Maya tega mengkhianati dirinya dengan menikah dengan pria lain. Lama-kelamaan, Maya menyadari kehadiran Tony, akan tetapi, ia tidak bereaksi apa-apa. Saat di rumah, Iguchi bertanya kepada Maya, siapa pria di restoran tadi. Rupanya Iguchi menyadari, Maya terus memandangi Tony. Maya menjawab, Tony adalah teman sekampungnya. Maya tidak berani menyapa Tony, karena tidak ingin mempermalukan Iguchi di depan para anak buahnya. Menanggapi itu, Iguchi lantas memberitahu Maya, kalau dirinya tidak pernah merendahkan orang Cina. Apabila Maya ingin menemui teman satu kampungnya, Iguchi sama sekali tidak keberatan, asalkan Maya menjaga diri. Sementara itu, Tony yang masih sedih dan kecewa, menumpahkan kekesalannya dengan mabuk-mabukan. Tony pun akhirnya bertekad, ingin menjadi orang sukses, agar dirinya tidak lagi direndahkan oleh wanita. Karena Tony merasa, Maya meninggalkan dirinya, karena masalah finansial, dan juga status. Keinginan Tony, untuk menjadi orang yang sukses, ternyata tidak main-main. Tony bahkan tidak peduli, kalau kesuksesan tersebut, didapatkan dengan cara yang salah. Hal pertama yang Tony lakukan, adalah memulai bisnis, penjualan kartu telepon ilegal. Tony tidak bergerak sendiri, ia mengajak seluruh teman-temannya, menjalankan bisnis ilegal tersebut. Bukan hanya itu saja, Tony dan kelompoknya, juga melakukan pencurian, dengan menyamar sebagai turis, termasuk memanipulasi mesin perjudian, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hingga tak butuh waktu yang lama, mereka bisa mendapatkan uang banyak. Bahkan, mereka sudah tidak perlu lagi bekerja banting tulang sebagai kuli serabutan yang selalu diburu oleh polisi Jepang. Di samping itu, Joe juga mendapatkan modal untuk usaha dagang keliling. Di saat Tony sedang menjual barang curiannya,
Tak sengaja ia bertemu dengan Lily. Kemudian, Tony menghadiahkan Lily sebuah tas mahal. Setelah cukup lama menghabiskan malam bersama, Tony lantas mengajak Lily pulang ke kontrakannya. Melihat itu, tentu teman-teman Tony bahagia, karena pada akhirnya, Tony sudah move on dari Maya. Mereka bahkan menyarankan, agar sebaiknya, Tony menikah dengan Lily saja, yang jauh lebih cantik dari Maya. Karena terlalu berisik, mereka malah ditegur oleh si pemilik kontrakan, yang merupakan orang Jepang. Bahkan, si pemilik kontrakan ini, berniat akan mengusir mereka. Karena selain berisik, mereka juga sangat jorok. Mendengar itu, Tony lantas menghampiri si pemilik kontrakan, dan memberinya sebuah jam tangan mahal. Sehingga pada akhirnya, si pemilik kontrakan ini, batal mengusir mereka. Tanpa ia sadari, kalau jam tangan tersebut, adalah barang hasil curian. Dari kejadian ini, Tony lantas mengajak semua teman-temannya, agar belajar berbahasa Jepang. Sehingga dengan begitu, mereka semua bisa berbaur, dengan para warga lokal. Kebetulan sekali, Lily yang sudah lama tinggal di negara ini, sudah pasti berbahasa Jepang. Dan Lily pun bersedia, untuk mengajari mereka semua. Berpindah ke Joe, yang baru selesai berjualan keliling. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan temannya, yang merupakan orang Cina, tapi sudah berkewarganegaraan Jepang. Melihat putrinya, bersama dengan seorang imigran gelap, ayah si wanita ini, yang diketahui bernama Wong, malah marah dan tak terima. Kemudian, ia memaksa putrinya, agar pulang sekarang juga. Sementara Joe, Wong bawa ke sebuah tempat. Di tempat itu, ada beberapa orang anggota Yakuza, yang merupakan teman-teman Wong. Wong langsung menyuruh, para anggota Yakuza ini, untuk memukul Joe. Sebagai pelajaran berharga, dikarenakan Joe, telah berani mendekati putrinya. Sepulangnya ke rumah, Joe sudah dalam keadaan babak belur. Joe mengatakan, yang melakukan semua ini, adalah seorang pemilik toko, yang diketahui bernama Wong. Wong juga telah menyita gerobak milik Joe. Mendengar itu, Tony yang marah, langsung mendatangi Wong di tokonya, bersama dengan Wongki. Setibanya di sana, Tony dan Wongki dicegat oleh para anggota Yakuza. Di waktu yang sama, teman-teman Tony datang sembari membawa pentungan. Tanpa banyak bacot, Tony dan teman-temannya langsung menghancurkan toko milik Wong. Di tengah keributan, para polisi pun datang. Di saat Tony hendak membawa gerobak milik Joe, tiba-tiba Tony dihampiri oleh inspektur polisi, yaitu Nayako. Tapi bukan untuk menangkap Tony, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. Karena waktu itu, Tony telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, Nayako memberikan nomor teleponnya kepada Tony. Nayako meminta Tony untuk menghubungi dirinya, apabila suatu hari nanti, Tony membutuhkan bantuan. Si pemilik kasino bernama Bram, mendapat laporan dari anak buahnya, perihal mesin kasino mereka, yang telah dimanipulasi oleh para imigran gelap, dan salah satunya adalah Joe. Akibat dari perbuatan mereka, Bram mengalami kerugian besar. Malam itu juga, Bram dan para anak buahnya langsung menangkap Joe. Bram lantas bertanya, siapa lagi yang terlibat dalam memanipulasi mesin kasinonya. Akan tetapi, Joe tetap tidak mau buka mulut, hingga membuat Bram semakin marah. Hingga tanpa ragu lagi, Bram langsung menyiksa Joe. Di waktu yang sama, Tony mendapat laporan perihal Joe yang tengah disiksa oleh Bram. Saat itu juga, Tony berusaha menyelamatkan Bram, yang kondisinya sudah sangat mengenaskan. Bram langsung mengancam Tony dan juga teman-temannya. Apabila sekali lagi, Tony dan teman-temannya membuat masalah di kawasan Shinjuku, Bram tidak akan segan-segan membantai mereka semua. Singkat cerita, Joe sudah mendapatkan perawatan intensif. Joe pun bertekad, suatu hari nanti, ia akan membalas perbuatan Bram. Tony yang sakit hati, langsung menyusup ke kasino milik Bram. Tony berniat, ingin menghajar Bram sampai cedera, sebagai bentuk balas dendam, atas perbuatannya terhadap Joe.
Di waktu yang sama, Bram masuk, bersama seorang petinggi Yakuza, yaitu Akira. Tony yang sedang bersembunyi, mendengar persekongkolan busuk mereka berdua. Akira menugaskan Bram, menghabisi wakil pemimpin tertinggi Yakuza, yaitu Iguchi, alias suami Maya. Apabila Bram berhasil menyelesaikan tugas membunuh Iguchi, ayah Akira yaitu Ugawa, akan memberikan Bram jabatan tertinggi. Rupanya Akira dan ayahnya ingin merebut posisi pemimpin tertinggi Yakuza dan wakilnya, yaitu Ikido dan Akira. Kebetulan malam ini, Iguchi berkunjung di kasino tersebut. Di saat itulah, Bram akan beraksi untuk menghabisinya, atas perintah dari Akira. Singkat cerita, Iguchi tiba di sana, dan disambut dengan ramah oleh Bram. Ketika sedang berbincang, Bram lantas mengeluarkan pisaunya, untuk menghabisi Iguchi. Tony yang masih bersembunyi di sana, langsung keluar untuk menolong Iguchi, dengan menebas tangan Bram. Pada akhirnya, Iguchi dan Tony berhasil menghilangkan jejak dari kejaran para anak buah Bram. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Iguchi lantas mengajak Tony berkunjung ke rumahnya. Melihat Tony bersama dengan Iguchi, Maya sempat kaget. Iguchi lantas menjelaskan kalau Tony telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, Maya memberitahu Tony kalau sekarang namanya sudah berganti menjadi Michiko. Maya juga sudah memiliki seorang putri yang sangat mirip dengan Tony. Tony mengatakan dirinya sangat senang kalau sekarang Maya sudah menemukan kebahagiaannya. Kemudian, Tony memberitahu Iguchi kalau orang yang menugaskan Bram untuk menghabisi Iguchi adalah seseorang bernama Akira. Mendengar itu, Iguchi lantas merekrut Bram bekerja untuk dirinya dengan gaji yang layak. Akan tetapi, Tony menolak tawaran dari Iguchi. Sebelum pergi, Tony sempat memberitahu Maya agar mengunjungi ibunya di kampung yang kondisinya sering sakit-sakitan. Dari sinilah, akhirnya Iguchi mengetahui kalau Tony adalah mantan pacar istrinya. Keesokan harinya, Akira melakukan pertemuan dengan para petinggi Yakuza untuk membahas penyerangan tadi malam. Tangan kanan Akira, yang diketahui bernama Nizima, menuduh kalau Ugawa dan Akira lah dalang utama di balik penyerangan tersebut. Tak terima ayahnya dituduh tanpa bukti, Akira pemarah dan sempat ingin bergelut dengan Nizima. Untung saja, perkelahian berhasil dicegah oleh pemimpin tertinggi Yakuza, yaitu Ikido. Di sini Ugawa membantah dengan keras tuduhan dari Akira dan Nizima terkait keterlibatan dirinya dalam penyerangan tadi. Karena tidak punya bukti dan saksi, pemimpin tertinggi Yakuza, yaitu Ikido, memaksa Akira dan Nizima meminta maaf kepada Ugawa dan Akira. Di mana hal itu membuat Iguchi sakit hati kepada Ikido. Sebagai pemimpin Yakuza tertinggi, seharusnya Ikido membela Iguchi yang merupakan wakilnya. Tapi kenyataannya, Ikido malah membela Ugawa dan Akira, yang sudah jelas-jelas berusaha untuk menghabisi Iguchi. Selesai pertemuan itu, Iguchi lantas mengunjungi Tony. Iguchi mengajak Tony bekerja sama dengan dirinya untuk menghabisi Ikido dan Ugawa. Tony pun setuju bekerja sama dengan Iguchi. Tapi dengan imbalan, Iguchi harus membantu Tony mendapatkan surat izin resmi sebagai warga negara Jepang, termasuk memberikan wilayah Shinjuku, yang saat ini dikuasai oleh Bram, untuk dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, Iguchi langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Malam itu juga, Tony dan Iguchi mulai bertindak, yaitu menghabisi Ikido. Kematian si pemimpin Yakuza tertinggi, yaitu Ikido, dituduhkan kepada Ugawa dan Akira, sehingga kelompok Ikido dan juga kelompok Ugawa saling bertikai satu sama lain. Di tengah pertikaian sengit tersebut, Tony mendapatkan celah untuk menghabisi Ugawa. Sementara itu, pasukan kepolisian Jepang sudah mengantongi nama yang diduga menjadi dalang utama di balik pembunuhan dua petinggi Yakuza, yaitu Ikido dan Ugawa.
Orang yang dicurigai oleh pihak kepolisian, tak lain adalah Iguchi. Pada hari berikutnya, Nayako dan rekannya mengintai pertemuan rahasia para petinggi Yakuza. Dalam pertemuan tertutup itu, Iguchi ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Yakuza, menggantikan posisi Ikido yang sudah tewas. Sedangkan Akira menggantikan posisi ayahnya, yaitu Ugawa, sebagai kepala cabang. Nayako sangat terkejut melihat keterlibatan Tony dalam pertemuan para petinggi Yakuza. Nayako sama sekali tidak menyangka, Tony yang seorang imigran gelap, berhasil memposisikan dirinya hampir setara dengan para petinggi Yakuza. Di hari berikutnya, Iguchi menugaskan tangan kanannya, yaitu Nijima, menyerahkan surat kuasa kepemimpinan wilayah Shinjuku kepada Tony. Awalnya Nijima protes dengan keputusan tersebut. Akan tetapi, Nijima tidak bisa berbuat banyak, karena ini keputusan mutlak dari Iguchi, si pemimpin tertinggi Yakuza. Saat itu juga, Nijima dan para anggota Yakuza melakukan pertemuan dengan Tony dan para anggotanya untuk menyerahkan surat kuasa kepemimpinan wilayah Shinjuku kepada Tony. Secara terang-terangan, Nijima mengatakan kepada Tony kalau dirinya sangat benci dengan orang Cina dan menganggap mereka seperti sampah. Tapi sentimen negatif dari Nijima ditanggapi dengan santai oleh Tony. Setelah itu, Tony dan para anggotanya merayakan keberhasilan mereka dalam menguasai wilayah Shinjuku. Tony juga mendapat hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Iguchi, berupa baju zirah peninggalan samurai. Semua pembisnis wilayah Shinjuku datang menemui Tony sembari menyerahkan uang keamanan, termasuk Wong yang juga datang untuk meminta perlindungan kepada Tony demi keamanan toko miliknya. Awalnya, Tony menolak uang keamanan dari semua pembisnis tersebut. Namun Wong menyarankan agar Tony menerimanya saja, supaya tidak terjadi masalah di kemudian harinya. Setelah itu, Wong meminta maaf secara langsung kepada Joe atas perbuatannya dulu. Akan tetapi, Joe enggan memaafkan Wong dan langsung menyerangnya. Akibat penyerangan tersebut, Joe yang dulunya adalah sosok yang periang, berubah menjadi sosok yang sangat temperamental. Setelah acara selesai, Tony langsung mengumumkan kalau dirinya berencana akan membuka usaha bisnis yang legal. Sementara kepemimpinan wilayah Shinjuku akan Tony serahkan kepada Joe. Selain itu, Tony juga akan membiayai bisnis para imigran dari Cina yang ingin mengadu nasib ke Jepang. Beberapa tahun kemudian, bisnis kontraktor milik Tony berkembang dengan begitu pesat. Tekad Tony untuk menjadi orang sukses pada akhirnya terwujud. Selain itu, Tony juga sudah menikah dengan Lily dan hidup bahagia. Rekan-rekan Tony juga tak kalah suksesnya dari Tony. Tapi sialnya, di bawah kepemimpinan Joe, wilayah Shinjuku semakin tidak terarah, sehingga menyebabkan kemunculan para imigran gelap dari Cina membludak memadati wilayah tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka malah menjalankan bisnis barang haram tanpa sepengetahuan Tony. Joe sendiri menjadi semakin arogan, merasa paling berkuasa, dan tidak mempan untuk dinasehati. Pada malam harinya, seperti biasa, Joe menghambur-hamburkan uang dengan berpesta, sembari ditemani gadis-gadis penghibur. Kemudian, Joe mengajak Putri Wong untuk ikut berpesta dengan dirinya. Tapi Putri Wong menolak, karena dirinya tidak suka dengan sosok Joe yang sekarang, yaitu pemarah, sombong dan angkuh. Tapi Joe terus memaksa, sehingga membuat pacar wanita ini marah, dan berusaha menegur Joe. Tapi Joe yang tidak suka ditegur, langsung memukul pacar wanita ini. Sementara itu, pemimpin tertinggi organisasi klan Yakuza mulai resah dengan banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh para imigran dari Cina. Akira yang ditugaskan untuk mengatasi masalah ini juga tidak bisa berbuat banyak. Akira malah menyalahkan Iguchi, karena Iguchi lah yang telah menyerahkan wilayah Shinjuku kepada para imigran gelap dari Cina. Ternyata Iguchi memang sengaja melakukannya untuk memanfaatkan para imigran dari Cina guna menyingkirkan Akira dan kelompoknya. Mengetahui rencana Iguchi yang sesungguhnya, petinggi organisasi klan Yakuza berencana akan menggantikan posisi Iguchi dengan Akira. Di saat yang sama, tangan kanan Iguchi, yaitu Nijima, juga telah bersekongkol dengan Akira
untuk menyingkirkan Iguchi. Sementara itu, Nayako mendatangi Tony, sembari membawa berkas terkait sejumlah tindakan kriminal yang dilakukan oleh teman-teman Tony. Mengetahui itu, tentu Tony sangat kaget, dirinya sama sekali tidak menyangka kalau semua teman-temannya menjalankan bisnis barang haram tanpa sepengetahuan Tony. Nayako juga bertanya, apakah benar Tony yang telah menghabisi 2 orang petinggi Yakuza, yaitu Ikido dan Ugawa, atas perintah dari Iguchi. Untuk masalah yang itu, tentu Tony enggan buka mulut. Pada malam harinya, Tony mendatangi wilayah Shinjuku untuk mencari tahu kebenaran di lapangan. Kemudian, Tony menegur para pemuda imigran gelap yang tengah membuat onar. Ditegur secara baik-baik, mereka malah marah dan langsung menyerang Tony. Untung saja, Wongki segera melerai mereka semua dan berkata kalau Tony adalah bos besar di wilayah Shinjuku. Ternyata para pemuda ini adalah para anak buah Joe yang baru datang dari Cina secara ilegal. Setelah mengetahui siapa Tony sebenarnya, mereka langsung meminta maaf. Di waktu yang sama, Tony melihat Joe sedang melakukan pertemuan dengan Iguchi. Masih belum diketahui apa maksud dari pertemuan ini. Tapi yang pasti, Wongki memperingatkan Tony agar tidak perlu ikut campur dengan persekongkolan antara Joe dan Iguchi. Di keesokan harinya, Lily mengajak Tony untuk pindah ke Brazil dan memulai hidup yang baru. Akan tetapi, Tony menolak, meninggalkan teman-temannya begitu saja. Apalagi setelah Tony mengetahui kalau teman-temannya dimanfaatkan oleh Iguchi. Singkat cerita, Nayako datang sesuai permintaan dari Tony sendiri. Rupanya Tony sudah setuju menyerahkan semua bukti kejahatan Iguchi terkait pembunuhan 2 orang petinggi Yakuza, yaitu Ikido dan Ugawa. Tapi dengan syarat, Tony meminta Nayako menjamin keselamatan teman-temannya, terutama keselamatan Joe. Mendengar rencana Tony, sontak Lily menjadi marah. Lily menduga kalau Tony sengaja menjebloskan Iguchi ke penjara agar Tony bisa kembali lagi dengan Maya. Pada malam harinya, Nizima bersekongkol dengan Bram untuk melenyapkan Joe, berikut dengan para anggotanya. Di waktu yang sama, Iguchi menugaskan Joe untuk menghabisi Akira, berikut dengan petinggi organisasi klan Yakuza. Tak lama kemudian, Bram dan para anggota Yakuza mendatangi wilayah Shinjuku untuk melancarkan aksi mereka. Di waktu yang sama, Tony dan Nayako juga mendatangi Shinjuku. Para teman-teman Tony sempat kaget melihat Tony membawa seorang petugas polisi Jepang. Kebetulan saat itu, Joe dan Iguchi sedang melakukan pertemuan, membahas rencana busuk mereka untuk menghabisi Akira dan petinggi organisasi klan Yakuza. Tony lantas meminta Joe agar berhenti berbisnis barang haram dan bersekongkol dengan Iguchi, karena mereka semua hanya dimanfaatkan oleh Iguchi demi kekuasaan. Tapi Joe malah balik marah dan menuding kalau Tony egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Padahal Joe lah yang lebih dulu bersekongkol dengan Iguchi. Tapi setelah sukses menjadi pengusaha legal, Tony malah meninggalkan semua teman-temannya. Tony mengatakan dirinya mengaku bersalah dan menyesal pernah bersekongkol dengan Iguchi. Tapi Tony sudah memperbaiki semuanya dengan menyerahkan bukti kejahatan Iguchi kepada pihak kepolisian. Mendengar itu, Iguchi pun marah dan lantas menugaskan Wongki untuk menghabisi Tony. Tapi belum sempat itu terjadi, Bram dan para anak buah Nizima datang melakukan penyerangan. Alhasil, Wongki lah yang pada akhirnya tewas. Joe yang tadinya terlihat sangar, seketika nyalinya jadi menciut, setelah melihat Bram, orang yang dulu pernah menyiksanya sampai sekarat. Pada akhirnya, Bram dan kelompok Nizima berhasil menyusup ke dalam tempat tersebut. Di tengah situasi yang semakin memanas, Iguchi berusaha melarikan diri lewat jendela. Tapi pada akhirnya, Iguchi berhasil ditembak oleh Nizima.
Sebelum tewas, Iguchi sempat memberikan sebuah flash disk kepada Tony yang berisi bukti kejahatan seluruh petinggi Yakuza, termasuk Akira, Nijima dan Bram. Sementara itu, Nayako menghubungi pasukan polisi bantuan untuk mengamankan situasi di sini. Setelah sampai di bawah, Tony dan Nayako terus diserang oleh kelompok musuh. Untung saja, pasukan polisi telah sampai. Tony yang terpisah dari Nayako berhasil menemukan keberadaan Joe yang sudah dalam kondisi sekarat. Sebelum tewas, Joe sempat meminta maaf kepada Tony atas semua kejahatan yang ia lakukan. Kemudian, Tony menghubungi Maya, memberitahu kalau suaminya, yaitu Iguchi, sudah tewas dihabisi. Karena situasi sudah tidak lagi aman, Tony lantas mengajak Maya dan putrinya untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tony menyuruh Maya menyusul dirinya ke stasiun, karena malam ini juga mereka akan berangkat. Tanpa Tony sadari, Maya sedang diancam oleh Akira. Akira lantas menugaskan Nijima menghabisi Tony di stasiun. Di waktu yang sama, Tony sudah menghubungi Nayako untuk melindungi dirinya di stasiun tersebut. Setibanya di stasiun tersebut, Tony langsung diserang oleh kelompok Nijima. Tony berusaha melarikan diri, tapi sialnya, ia berhasil dikepung. Di waktu yang sama, Nayako dan polisi lainnya muncul, hingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Setelah kelompok Yakuza berhasil dipukul mundur, Tony yang dalam kondisi terluka parah kembali berusaha melarikan diri. Tapi pada akhirnya, Nayako berhasil menemukan Tony setelah mengikuti ceceran darahnya. Rupanya Tony berada di saluran air, tempat pertama kali Tony bertemu dengan Nayako. Tony lantas menyerahkan flash disk kepada Nayako yang berisi kejahatan seluruh petinggi Yakuza. Kemudian, Tony terbawa arus saluran air, sembari berkata kepada Nayako, "Sekarang kita sudah impas." Kemudian, film pun selesai. 大家不见着。